Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam ruang kolaborasi dengan rancangan pembelajaran dan asesmen dengan level pendekatan teaching at the right level. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, baik. Pada kali ini kita membahas IPB 3 mengkolaborasi dengan rancangan pembelajaran dan asesmen dengan level pendekatan teaching at the right level. Adalah rancangan pembelajaran yang dibuat guru di sekolah sesuai dengan pendekatan teaching at the right level. Belajar yang kami ambil yaitu matematika dengan materi pokok atau pembagian kelas 4 dan ganjil, elemen bilangan, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Oke, belajar yang digunakan oleh guru SD Negeri 2 Kendari terdapat beberapa komponen yang sesuai dengan pendekatan TARL. Ada pun yang kami analisis sesuai dengan pendekatan TARL. Yang pertama, pakaian tematik, kompetensi awal peserta didik, dan kegiatan pembelajaran. Di pakaian tematik berisi melalui ini memudahkan guru mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan pakaian tematik, bagaimana cara aturan pembagian. Yang selanjutnya yaitu kompetensi awal peserta didik. Modul ini guru bisa fokus pada pedoman, pemahaman, dan tingkat kemampuan peserta didik sehingga memudahkan guru melalui kebutuhan siswa. Dan selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang disusun dengan terstruktur dengan memberikan tekanan pada latihan pemahaman dasar aturan pembagian sehingga peserta didik mampu memahami dan menggunakan aturan pembagian dengan benar. Selanjutnya saya persilakan kepada guru pengajar. Dalam belajar terdapat asesmen. Modul ini menggunakan asesmen diagnostik baik kognitif sebagai alat ukur pemahaman dan penilaian peserta didik. Dan asesmen digunakan ada 2, asesmen kognitif tadi dan non kognitif untuk memudahkan guru dalam mengelompokkan peserta didik berdasarkan kebutuhan yang ada di dalam sini. Kemudian refleksi guru dan peserta didik. Hal ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan dalam pendekatan TARL sebagai bentuk umpan balik. Terdapat 2 di di modul ajarnya. Kemudian pengayaan dan remedial. Hal ini juga merupakan salah satu prinsip dari pendekatan TARL. Di modul ajarnya juga ada. Pendekatan teaching at the right level atau TARL adalah suatu metode pembelajaran yang mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Tujuan pendekatan ini yaitu untuk memberikan kesempatan belajar yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik sehingga guru memberikan proses pembelajaran yang tepat dan relevan bagi setiap kelompok. Menurut kelompok kami, di SD Negeri 02 Kendari belum sepenuhnya menerapkan pendekatan TARL. Terima kasih. Oke, lanjut. Di sini ada 3 alasan mengapa modul ini kurang sesuai dengan pendekatan TARL. Yang pertama, pada kegiatan pembelajaran, guru tidak melakukan pengelompokan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Untuk yang kedua, tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana guru bisa menyesuaikan materi dengan kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga, kurangnya penekanan pada pemberian penghargaan dan pujian kepada peserta didik agar percaya diri mereka tumbuh. Di sini adalah contoh mengamati proses pembelajaran guru di sekolah tempat kami melaksanakan PPL dan dokumentasi proses pembelajaran. Bisa dilihat.
hasil wawancara kepada guru kelas untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya saya persilakan melanjutkan ke saudara Bayu. Apa saja pertimbangan ibu dalam merancang pembelajaran dan asesmen? Dalam merancang pembelajaran dan asesmen, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya yaitu mengetahui tujuan pembelajaran terkait dengan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik, mulai dari ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal ini sangat membantu guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu juga melakukan asesmen yang mana berfungsi sebagai umpan balik bagi guru untuk pembelajaran lebih baik ke depannya. Apa itu melakukan asesmen awal diagnostik sebelum merancang pembelajaran? Ya, Bu Guru di SD Negeri 2 Kendari melakukan asesmen awal atau diagnostik sebelum merancang pembelajaran. Asesmen awal ini berupa SWOT atau kuesioner. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Bagaimana cara ibu merancang pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda? Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, terlebih dahulu harus mengetahui kebutuhan peserta didik, mulai dari gaya belajar sampai latar belakang peserta didik. Dua, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tiga, menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Empat, memberikan dukungan atau motivasi bagi peserta didik. Terakhir, melibatkan peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saja, saya akan memberikan kepada Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada forum, apakah ada yang ingin ditanyakan. Ya, baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Priska Deo Christine dari kelompok 3 bertanya. Ini kan tadi yang dijelaskan itu tentang asesmen awal. Apakah di dalam pembelajaran itu tidak ada asesmen formatif yang dilakukan dulu selama proses pembelajaran? Dalam pada saat kegiatan pembelajaran dan pada saat dalam SPP yang kami laksanakan modul ajar yang kalian telah jelaskan. Baik, kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 pada teman-teman. Pertanyaannya tadi dari saudari Prestadeo yang intinya apakah ada tes asesmen dalam formatif di dalam modul ajar yang kita analisis? Ada, ini cuman di PPT yang kita bikin kita tidak cantumkan, cuma kita tuliskan saja bahwa ada 2 tes asesmennya itu yang apa tadi yang kognitif sama non kognitif. Nah, untuk formatifnya untuk modul ajarnya ada. Ini adalah salah satu contoh asesmen formatifnya di modul ajar yang kami analisis. Iya, berarti ada, cuma kita tidak tampilkan bahwa untuk tes asesmen formatifnya itu di dalam PPT yang kita tampilkan tadi. Kembalikan ke pengerangan. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada saudari Deo. Baik, terima kasih. Apakah masih ada dari forum yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Maksudnya presentasi diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.